Hai teman-teman, selamat pagi dan salam sehat selalu. Kali ini saya akan membahas tentang Organizational Citizens Behavior atau disingkat OCB. Baiklah, langsung saja kita mulai. Apa sih Organizational Citizenship Behavior itu? Organizational Citizenship Behavior adalah tingkah laku karyawan atau anggota organisasi yang sifatnya sukarela di luar job deskripsi dan tidak diatur dalam peraturan perusahaan, tetapi sangat memberi keuntungan perusahaan karena bisa menaikkan efektivitas dan efisiensi organisasi dan tidak terhubung dengan sistem penghargaan formal. Menurut Aldag dan Rest, Organizational Citizenship Behavior adalah kontribusi individu dalam melebihi tuntunan peran di tempat kerja. OCB ini mengikut sertakan sebagian perilaku mencakup perilaku suka menolong orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh kepada aturan-aturan, dan prosedur pada tempat kerja. Perilaku ini menunjukkan nilai tambah karyawan yang adalah salah satu bentuk tingkah laku prososial, yakni tingkah laku sosial yang positif, konstruktif, dan berarti membantu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi OCB, yaitu kepribadian, budaya organisasi, kepuasan kerja, komitmen organisasi, kepemimpinan, tanggung jawab sosial pegawai, umur pegawai, keterlibatan kerja, kolektivitisme, serta keadilan organisasi. OCB memiliki beberapa dimensi. Yang pertama, sportsmanship. Sportsmanship ini adalah kehendak atau keinginan untuk bertoleransi kepada ketidaknyamanan yang timbul menentukan kerja tanpa komplain. Dimensi yang kedua adalah civic virtue. Civic virtue yang dimaksud adalah komitmen karyawan kepada perusahaan dengan menyeluruh, seperti menghadiri rapat, memberikan pendapat, atau ikut berpartisipasi aktif dalam aktivitas perusahaan. Dimensi yang ketiga ialah helping behavior. Helping behavior adalah tingkah laku sukarela karyawan untuk menolong teman kerja atau mencegah adanya permasalahan berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian yang keempat, organizational loyalty. Organizational loyalty adalah bentuk tingkah laku kesetiaan pegawai kepada perusahaan, seperti menunjukkan image positif tentang perusahaan, membela perusahaan dari suatu ancaman dari luar, dan mendorong dan juga membela tujuan organisasi. Yang kelima, organizational compliance. Organizational compliance adalah tingkah laku seseorang yang mematuhi segala peraturan, prosedur, dan regulasi organisasi, walau tidak ada pihak yang menjadi pengawas. Kemudian, individual initiative adalah bentuk dukungan dari dalam seseorang untuk menjalankan tugas secara lebih baik ataupun melampaui standar yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah self-development. Self-development adalah tingkah laku individu secara sukarela untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sendiri seperti mengikuti kursus, pelatihan, seminar, atau mengikuti perkembangan terbaru dari bidang yang dikuasai. Jadi, OCB ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama, menaikkan produktivitas manajer dan teman kerja. Yang kedua, menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi secara menyeluruh. Yang ketiga, menjadi sarana yang efektif untuk berkoordinasi aktivitas tim kerja secara efektif. Yang keempat, melakukan peningkatan kemampuan organisasi untuk merekrut dan mempertahankan karyawan dengan kualitas performa yang baik. Yang kelima, mempertahankan stabilitas kinerja organisasi. Yang keenam, membantu kemampuan organisasi untuk mempertahankan dan melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang ketujuh, menciptakan peningkatan kemampuan untuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, membuat organisasi menjadi lebih efektif dengan membuat modal sosial. Adapun modus, maksudnya motif dari OCB ini adalah yang pertama adalah motif berprestasi. Motif yang mendukung orang untuk menggambarkan suatu standar istimewa, excellent, mencari prestasi dari tugas, kesempatan, atau kompetisi.
Kedua, motif afiliasi. Motif ini mendukung orang untuk mewujudkan, memelihara, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah motif kekuasaan. Motif ini mendukung orang untuk mencari status dan situasi yang mana mereka bisa mengontrol pekerjaan atau perilaku orang lain. Oke, jadi itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang Organizational Citizenship Behavior. Moga-moga penjelasannya terang benderang ya. Oke, izinkan saya mengakhiri dengan sebuah pantun. Saya suka memasak nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Kami menutup video ini dan mengucapkan terima kasih. Cakep. You know I'm gonna get